Pernahkah kamu merasa ada seseorang dalam hidupmu yang setiap kali hadir, bukannya membawa ketenangan, justru meninggalkan kelelahan? Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan yang sulit dijelaskan. Setelah berbicara dengannya, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kata-katamu terasa salah, perasaanmu dianggap berlebihan, dan entah sejak kapan kamu merasa harus berhati-hati hanya untuk menjadi dirimu sendiri. Jika kamu pernah merasakan ini, berhentilah sejenak. Karena mungkin, tanpa sadar, kamu sedang berhadapan dengan sosok yang tidak sehat secara psikologis. Banyak orang mengira narsistik itu hanya tentang orang yang suka pamer, haus pujian, atau terlalu percaya diri. Padahal kenyataannya jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Orang narsistik tidak selalu terlihat mencolok. Mereka bisa tampil ramah, sopan, bahkan tampak bijak. Justru disitulah letak bahayanya. Mereka masuk ke hidupmu perlahan, membangun kedekatan, menciptakan rasa aman semu, lalu sedikit demi sedikit menggerogoti batas emosional yang kamu miliki. Awalnya, kamu merasa dihargai, pendapatmu didengar, ceritamu disimak. Kamu merasa akhirnya bertemu seseorang yang mengerti dirimu. Tapi seiring waktu, ada sesuatu yang berubah. Perhatian itu mulai bersyarat, dukungan itu mulai berkurang, dan tanpa sadar, hubungan yang awalnya terasa hangat berubah menjadi ruang yang menyesakkan. Kamu mulai lebih sering diam, bukan karena tidak punya suara, tapi karena lelah menjelaskan. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah satu hal, yaitu mereka jarang terlihat sebagai pelaku. Justru seringkali kamu yang merasa bersalah, kamu yang minta maaf, kamu yang mencoba memperbaiki suasana, kamu yang berusaha memahami, padahal kamu tidak melakukan kesalahan besar apapun. Inilah pola yang sangat halus, namun dampaknya nyata. Sedikit demi sedikit, kepercayaan dirimu terkikis, harga dirimu menurun, dan kamu mulai meragukan penilaianmu sendiri. Orang narsistik memiliki kemampuan luar biasa dalam memutarbalikkan keadaan. Ketika kamu terluka, mereka mengatakan kamu terlalu sensitif. Ketika kamu protes, mereka menyebutmu berlebihan. Ketika kamu diam, mereka menganggapmu dingin. Apapun responsmu, selalu ada cara untuk membuatmu berada di posisi yang salah. Bukan karena kamu salah, tapi karena permainan psikologis itu memang dirancang untuk membuatmu lelah dan tunduk. Mungkin kamu bertanya dalam hati, kenapa aku tidak pergi saja? Pertanyaan ini wajar, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Karena hubungan dengan orang narsistik tidak dibangun dengan paksaan, melainkan dengan ikatan emosional. Ada momen-momen baik yang membuatmu berharap mereka akan berubah. Ada kenangan manis yang membuatmu bertahan, dan ada rasa takut kehilangan yang terus mereka pelihara secara tidak sadar, atau bahkan sengaja. Yang perlu kamu pahami adalah bahwa orang narsistik tidak menghancurkanmu secara tiba-tiba. Mereka melakukannya perlahan, hampir tak terasa. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus di batu, sampai akhirnya batu itu retak. Kamu tidak langsung merasa hancur, tapi suatu hari kamu bangun dan bertanya, sejak kapan aku menjadi orang yang mudah ragu, mudah takut, dan sulit percaya diri? Pembahasan ini tidak dibuat untuk menghakimi siapapun, bukan untuk melabeli setiap orang yang menyebalkan sebagai narsistik, tapi ini dibuat sebagai cermin, agar kamu bisa mengenali pola, agar kamu bisa memahami tanda-tandanya, dan yang paling penting, agar kamu bisa melindungi dirimu sebelum luka itu semakin dalam dan sulit disembuhkan. Karena kenyataannya, tidak semua orang yang datang ke hidupmu membawa pelajaran yang indah. Ada yang datang hanya untuk menguji batasmu, ada yang hadir untuk menguras energimu, dan ada yang, jika kamu biarkan terlalu lama, bisa membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Maka sebelum itu terjadi, penting bagimu untuk tahu siapa yang sedang kamu hadapi.
Dan selanjutnya, kita akan membahas 6 ciri orang narsistik yang harus kamu hindari. Bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan pola perilaku yang nyata dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan dengan tenang dan jujurlah pada dirimu sendiri. Karena bisa jadi jawaban yang kamu cari selama ini. Ciri pertama, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ciri pertama orang narsistik seringkali terlihat sepele, bahkan banyak yang menganggapnya wajar. Mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian. Di setiap percakapan, di setiap pertemuan, di setiap situasi, entah itu tentang kebahagiaan, kesedihan, bahkan masalah orang lain, fokusnya perlahan akan diarahkan kembali kepada diri mereka sendiri. Bukan dengan cara kasar, tapi dengan cara yang sangat halus, hampir tidak terasa. Ketika kamu bercerita tentang masalahmu, mereka akan mendengarkan. Setidaknya di awal, mereka mengangguk, memberi respon singkat, lalu tiba-tiba cerita itu berbelok. Dari masalahmu, berubah menjadi pengalaman mereka. Dari perasaanmu, berubah menjadi kisah hidup mereka. Dan sebelum kamu sadar, kamu tidak lagi bercerita. Kamu sedang menjadi pendengar dalam ceritamu sendiri. Pada tahap tertentu, kamu mulai merasa aneh. Setiap kali bertemu, kamu jarang selesai menuntaskan ceritamu. Bukan karena kamu tidak ingin berbagi, tapi karena ruang untuk berbicara itu selalu diambil. Dan yang lebih mengganggu, ketika kamu mencoba kembali ke topikmu, mereka terlihat tidak tertarik. Ekspresi wajahnya berubah, nada suaranya datar, seolah ceritamu tidak cukup penting untuk didengar. Orang narsistik mendapatkan energi dari perhatian. Bagi mereka, diperhatikan sama pentingnya dengan bernapas. Tanpa sorotan, mereka merasa kosong. Tanpa validasi, mereka merasa tidak berarti. Maka mereka akan menciptakan berbagai cara agar tetap menjadi pusat. Kadang dengan prestasi, kadang dengan penderitaan, bahkan tidak jarang dengan drama. Yang membuat ini berbahaya adalah perlahan kamu mulai mengecilkan dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir, mungkin ceritaku tidak sepenting itu. Kamu memilih diam, kamu memilih menahan, bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena sudah belajar bahwa suaramu jarang benar-benar didengar. Inilah awal dari hubungan yang timpang, di mana satu pihak terus memberi ruang dan pihak lain terus mengambilnya. Perhatikan juga bagaimana reaksi mereka saat orang lain mendapat perhatian. Saat orang lain dipuji, mereka menyela. Saat orang lain dihargai, mereka menyisipkan pencapaian diri. Bahkan dalam momen duka orang lain, mereka bisa mengalihkan fokus pada penderitaan mereka sendiri. Semua situasi bagi orang narsistik adalah panggung. Mereka bukan hanya ingin didengar, tapi ingin diakui sebagai yang paling penting. Dan ketika sorotan itu berpindah, ada rasa tidak nyaman yang muncul. Bisa berupa wajah muram, komentar sinis, atau perubahan sikap yang tiba-tiba. Bukan karena situasinya berubah, tapi karena perhatian itu bukan lagi milik mereka. Ciri ini sering disamarkan sebagai kepribadian yang ekspresif atau terbuka. Tapi bedanya jelas. Orang yang sehat bisa berbagi dan mendengar. Orang narsistik berbagi untuk menguasai, bukan untuk terhubung. Mereka tidak benar-benar ingin memahami orang lain. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara tentang diri sendiri. Jika kamu berada di dekat orang seperti ini terlalu lama, kamu akan merasa semakin tidak terlihat. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena ruangmu terus dipersempit. Dan di titik inilah kamu perlu sadar, hubungan yang sehat tidak membuatmu merasa kecil. Hubungan yang sehat memberi ruang untuk dua suara, bukan satu panggung dengan satu aktor utama. Dan inilah ciri pertama yang harus kamu waspadai. Bukan karena ingin menghakimi, tapi karena mengenali pola adalah langkah awal untuk melindungi dirimu sendiri.
Di ciri berikutnya kita akan masuk lebih dalam pada pola yang lebih halus dan jauh lebih merusak secara mental. Ciri yang kedua, tidak pernah merasa salah. Salah satu ciri paling melelahkan dari orang narsistik adalah satu hal ini. Mereka hampir tidak pernah merasa salah. Bukan karena mereka selalu benar, tapi karena mengakui kesalahan berarti meruntuhkan citra diri yang selama ini mereka bangun. Maka apapun yang terjadi, akan selalu ada cara untuk memindahkan kesalahan itu menjauh dari diri mereka. Ketika terjadi konflik, kamu mungkin datang dengan niat baik. Kamu ingin bicara, menjelaskan perasaanmu, mencari solusi, tapi alih-alih mendapat pemahaman, kamu justru dihadapkan pada penolakan. Mereka menyangkal kejadian, mengubah kronologi, atau berkata, "Aku nggak pernah bilang begitu," meski kamu ingat jelas kata-katanya. Di titik ini, kebingungan mulai muncul di kepalamu. Jika penyangkalan tidak berhasil, mereka beralih ke pembelaan. Mereka menjelaskan panjang lebar mengapa tindakan mereka masuk akal. Bukan untuk memahami perasaanmu, tapi untuk membenarkan diri. Dan entah bagaimana di akhir percakapan, kamu bukan hanya tidak didengar, kamu malah merasa bersalah karena sudah mengangkat masalah itu. Inilah momen di mana manipulasi psikologis mulai bekerja. Mereka mengatakan kamu terlalu sensitif, terlalu drama, terlalu baper. Kalimat-kalimat ini terdengar sederhana, tapi efeknya sangat dalam. Perlahan, kamu mulai meragukan reaksimu sendiri. Kamu bertanya dalam hati, apa aku memang berlebihan? Padahal perasaanmu valid sejak awal. Orang narsistik tidak menyukai cermin, karena cermin menunjukkan kenyataan. Dan kenyataan adalah sesuatu yang berusaha mereka hindari. Maka alih-alih melihat ke dalam, mereka menunjuk ke luar, ke kamu, ke keadaan, ke masa lalu, ke siapapun, asal bukan ke diri mereka sendiri. Dalam jangka panjang, pola ini membuat hubungan menjadi tidak seimbang. Kamu yang terus meminta maaf, kamu yang terus menyesuaikan diri, kamu yang belajar menahan perasaan agar tidak memicu konflik. Sementara mereka tetap berdiri di posisi yang sama, tanpa refleksi, tanpa tanggung jawab emosional. Yang paling berbahaya dari ciri ini adalah dampaknya pada kepercayaan dirimu. Kamu bukan hanya lelah secara emosional, tapi juga lelah secara mental. Karena setiap konflik terasa seperti teka-teki tanpa jawaban. Tidak ada penutup, tidak ada penyelesaian, hanya kebingungan yang terus berulang. Hubungan yang sehat memungkinkan dua orang untuk salah dan belajar. Tapi bersama orang narsistik, kesalahan adalah ancaman. Dan siapapun yang menunjukkan kesalahan itu akan dijadikan musuh. Jika kamu mulai merasa bahwa setiap diskusi berakhir dengan rasa bersalah yang tidak jelas asalnya, itu bukan kebetulan, itu pola. Dan inilah ciri kedua yang perlu kamu sadari. Bukan untuk membenci, tapi untuk mengenali. Karena saat seseorang tidak pernah merasa salah, cepat atau lambat, kamulah yang akan selalu diposisikan sebagai pihak yang keliru. Ciri yang ketiga, empati yang palsu. Di awal perkenalan, orang narsistik sering tampak sangat peduli. Mereka mendengarkan ceritamu dengan penuh perhatian. Mereka tahu kapan harus berkata lembut, kapan harus terlihat mengerti. Bahkan terkadang, mereka tampak seperti orang yang paling memahami lukamu. Dan di fase inilah banyak orang merasa, akhirnya ada yang benar-benar peduli. Namun empati mereka bukan empati yang tumbuh dari kepedulian tulus. Itu adalah empati yang bersyarat. Selama ceritamu masih bisa membuat mereka terlihat baik, terlihat dewasa, atau merasa dibutuhkan, mereka akan hadir. Tapi begitu ceritamu mulai menuntut kehadiran yang nyata, waktu, kesabaran, konsistensi, perhatian, itu mulai menghilang.
kamu akan mulai merasakannya ketika sedang benar-benar jatuh. Saat kamu butuh didengarkan, respon mereka singkat, dingin, atau bahkan tidak ada. Pesanmu lama dibalas, nada suaranya berubah, dan tanpa penjelasan yang jelas, kamu merasa ditinggalkan di saat yang paling membutuhkan. Bukan karena mereka tidak tahu kamu terluka, tapi karena lukamu tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Yang lebih menyakitkan adalah kontradiksi yang mereka tampilkan. Di depan orang lain, mereka bisa sangat peduli, sangat empatik, sangat dewasa secara emosional. Tapi ketika hanya berdua, empati itu menghilang. Seolah kepedulian mereka hanya berfungsi saat ada penonton, saat ada citra yang harus dijaga. Empati palsu ini sering membuatmu bingung, karena kamu pernah merasakan sisi baik mereka. Kamu tahu mereka bisa peduli. Maka saat mereka berubah, kamu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu berpikir mungkin kamu terlalu menuntut, terlalu banyak mengeluh. Padahal yang berubah bukan kamu, tapi kondisi yang tidak lagi memberi mereka keuntungan emosional. Orang yang benar-benar berempati hadir, bahkan ketika tidak ada imbalan. Mereka mungkin tidak selalu punya solusi, tapi mereka ada. Sebaliknya, orang narsistik hadir hanya selama itu membuat mereka merasa penting. Begitu peran itu tidak lagi mengangkat ego mereka, jarak mulai diciptakan. Dalam hubungan jangka panjang, empati palsu ini meninggalkan luka yang sunyi. Bukan luka karena kata-kata kasar, tapi karena ketidakhadiran. Kamu belajar bahwa berbagi perasaan tidak selalu aman. Kamu menahan cerita, kamu memendam luka, karena pengalaman mengajarkanmu bahwa saat kamu paling rapuh, kamu sendirian. Jika kamu mulai merasa bahwa kepedulian seseorang hanya muncul saat situasi menguntungkan mereka, tapi menghilang saat kamu benar-benar butuh, itu bukan kebetulan. Itu adalah pola. Dan pola ini sangat khas pada orang narsistik. Inilah ciri ketiga yang perlu kamu sadari, karena empati palsu bukan hanya membuatmu kecewa, tapi perlahan membuatmu berhenti percaya bahwa perasaanmu layak untuk diperhatikan. Ciri yang keempat, merendahkan dengan cara halus. Tidak semua luka datang dari kata-kata kasar. Justru yang paling membekas sering datang dari kalimat yang terdengar, seperti candaan, nasihat, atau perhatian. Inilah cara orang narsistik merendahkan tanpa terlihat merendahkan. Mereka jarang menyerang secara langsung karena mereka ingin tetap terlihat baik. Yang mereka lakukan adalah menyusup perlahan ke dalam harga dirimu. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat seperti, "Aku cuma bercanda kok," setelah ucapan yang membuatmu tidak nyaman. Atau, "Aku ngomong gini karena peduli," setelah kritik yang menjatuhkan. Kalimat-kalimat ini terdengar ringan, tapi efeknya berat. Karena ketika kamu merasa tersinggung, kamu dipaksa untuk menertawakan lukamu sendiri agar tidak dianggap berlebihan. Orang narsistik ahli dalam membungkus penghinaan dengan logika. Mereka membandingkanmu dengan orang lain atas nama motivasi. Mereka mengomentari pilihan hidupmu seolah-olah mereka tahu yang terbaik. Dan anehnya, komentar itu hampir selalu membuatmu merasa kurang pintar, kurang dewasa, kurang berhasil, kurang cukup. Yang membuat ini semakin berbahaya adalah konsistensinya. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi berulang. Pelan, hampir tak terasa. Hingga suatu hari, kamu mulai menginternalisasi suara mereka. Kritik itu tidak lagi datang dari luar, tapi muncul di kepalamu sendiri. Saat kamu hendak mencoba sesuatu, ada suara yang berkata, "Kamu nggak cukup bagus." Padahal suara itu bukan milikmu. Perhatikan juga bagaimana mereka bereaksi saat kamu mulai percaya diri. Saat kamu berkembang, mereka menyelipkan komentar yang meragukan. Saat kamu berhasil, mereka mengecilkan pencapaianmu. Bukan dengan marah, tapi dengan kalimat yang membuat prestasimu terasa biasa saja.
karena baginya, melihatmu berdiri sejajar adalah ancaman. Dalam hubungan yang sehat, kritik bertujuan membangun. Ada empati, ada waktu yang tepat, ada niat untuk menguatkan. Tapi pada orang narsistik, kritik adalah alat untuk mempertahankan posisi lebih tinggi, alat untuk memastikan kamu tetap berada satu langkah di bawah mereka. Yang paling menyakitkan dari pola ini adalah kebingungan yang ditinggalkannya. Kamu tidak bisa marah karena seolah tidak ada yang salah. Kamu tidak bisa protes karena semuanya dibungkus rapi. Tapi di dalam, kamu terluka. Dan luka yang tidak diakui seringkali tumbuh menjadi keraguan diri yang dalam. Jika kamu mulai merasa sering meragukan dirimu sendiri setelah berinteraksi dengan seseorang, jika kepercayaan dirimu perlahan menghilang tanpa sebab yang jelas, jangan abaikan itu. Bisa jadi kamu sedang berada di dekat seseorang yang merendahkanmu sambil tersenyum. Inilah ciri keempat yang perlu kamu waspadai. Karena harga diri jarang runtuh karena satu pukulan besar. Ia runtuh karena banyak sentuhan kecil yang terus dibiarkan. Ciri yang kelima, sangat sensitif terhadap kritik. Sekilas, orang narsistik terlihat percaya diri. Mereka berbicara lantang, tegas, dan tampak yakin dengan pendapatnya. Namun di balik itu semua, ada sisi yang sangat rapuh. Mereka tidak tahan dikritik. Bahkan kritik kecil yang disampaikan dengan cara baik pun bisa terasa seperti serangan bagi mereka. Ketika kamu mencoba memberi masukan, suasana langsung berubah. Nada suara mereka meninggi, wajahnya mengeras, atau justru mereka mendadak diam dan menjauh. Kritik yang seharusnya menjadi ruang dialog berubah menjadi ancaman. Bukan karena caramu salah, tapi karena bagi mereka, kritik berarti kehilangan kendali dan kehilangan citra diri yang selama ini mereka jaga. Orang narsistik sering menanggapi kritik dengan cara yang ekstrim. Ada yang langsung menyerang balik, mengungkit kesalahanmu, atau membalikkan topik agar fokus tidak lagi pada dirinya. Ada juga yang memilih cara lebih sunyi, menarik diri, bersikap dingin, atau menghukum dengan diam. Apapun bentuknya, tujuannya sama. Membuatmu jera untuk mengkritik lagi. Yang membuat hubungan menjadi melelahkan adalah ketimpangan yang jelas. Mereka bebas mengomentari hidupmu, pilihanmu, bahkan kepribadianmu. Tapi saat peran itu dibalik, kamu dianggap tidak sopan, tidak tahu diri, atau tidak menghargai. Kritik hanya boleh satu arah, dari mereka ke kamu. Dalam jangka panjang, kamu belajar satu hal yang menyakitkan. Berbicara jujur tidak aman. Kamu menahan pendapat. Kamu menyaring kata-kata. Kamu mengalah bahkan sebelum konflik terjadi. Bukan karena kamu setuju, tapi karena kamu tahu konsekuensinya akan melelahkan. Sensitivitas berlebihan terhadap kritik ini bukan tanda kekuatan, melainkan tanda ego yang rapuh. Mereka membangun tembok tinggi di sekitar dirinya, bukan untuk melindungi hubungan, tapi untuk melindungi harga diri yang tidak stabil. Dan siapapun yang mencoba menyentuh tembok itu akan dianggap musuh. Jika kamu merasa harus berjalan di atas telur setiap kali berbicara jujur, jika setiap kritik kecil berujung pada drama atau jarak yang tidak masuk akal, itu bukan dinamika yang sehat. Itu tanda bahwa kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak siap melihat dirinya apa adanya. Inilah ciri kelima yang perlu kamu sadari. Karena hubungan yang sehat memberi ruang untuk salah, untuk dikoreksi, dan untuk tumbuh bersama. Tapi bersama orang narsistik, kritik bukan jalan menuju kedekatan, melainkan pemicu konflik. Ciri yang keenam, yaitu hubungan selalu terasa melelahkan. Ciri terakhir ini seringkali baru disadari di akhir, ketika kamu sudah terlalu lama bertahan. Bersama orang narsistik,
hubungan hampir tidak pernah terasa ringan. Bukan karena selalu ada konflik besar, tapi karena ada kelelahan yang terus menumpuk. Kelelahan yang tidak bisa kamu jelaskan, namun selalu hadir setelah berinteraksi dengan mereka. Kamu mungkin tidak selalu bertengkar, bahkan bisa saja terlihat baik-baik saja dari luar. Tapi di dalam, kamu merasa tegang. Kamu berpikir sebelum berbicara. Kamu menimbang sebelum jujur. Kamu mengalah sebelum mencoba menjelaskan. Hubungan itu bukan lagi ruang aman, tapi medan yang harus kamu lalui dengan kewaspadaan tinggi. Perlahan, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Hal-hal yang dulu mudah kamu lakukan, kini terasa berat. Kamu menjadi lebih pendiam, lebih ragu, dan lebih sering menyimpan perasaan. Bukan karena kamu berubah, tapi karena lingkungan emosional di sekitarmu tidak lagi memberi ruang untuk menjadi utuh. Yang paling melelahkan adalah ketidakseimbangan energi. Kamu terus memberi pengertian, kesabaran, perhatian, sementara mereka terus mengambil. Dan ketika kamu lelah, tidak ada ruang untuk itu. Kelelahanmu tidak dianggap penting. Lukamu tidak diprioritaskan. Seolah hubungan hanya berjalan selama kamu masih kuat menanggungnya. Hubungan yang sehat memberi energi, meski tidak selalu mudah. Tapi hubungan dengan orang narsistik justru menguras, meski kadang terlihat tenang. Jika setiap kali kamu menjauh dari seseorang dan merasa lebih lega, lebih tenang, lebih menjadi dirimu sendiri, itu bukan kebetulan. Tubuh dan batinmu sedang memberi sinyal. Banyak orang bertahan terlalu lama karena berharap segalanya akan membaik, karena kenangan baik, karena rasa kasihan, karena takut terlihat egois. Padahal menjaga jarak bukan tentang membenci, tapi tentang melindungi diri. Kamu tidak bertanggung jawab atas perubahan seseorang yang tidak mau melihat dirinya sendiri. Ciri keenam ini adalah simpulan dari semuanya. Jika 6 ciri ini hadir bersamaan, maka pertanyaannya bukan lagi, apa aku terlalu sensitif? Tapi, sampai kapan aku mengorbankan diriku sendiri? Karena hubungan seharusnya membuatmu bertumbuh, bukan perlahan menghilang. Dan jika kamu merasa pembahasan ini terasa sangat dekat dengan hidupmu, berhentilah menyalahkan dirimu. Kesadaran adalah langkah pertama. Mengenali pola adalah awal dari kebebasan. Kamu berhak berada di ruang yang membuatmu tenang, didengar, dan dihargai, tanpa harus terus bertahan dalam kelelahan. 6 ciri yang sudah kita bahas bukan untuk memberi label pada siapapun, tapi untuk membuka mata. Karena seringkali yang paling berbahaya bukan orang yang terlihat kasar, melainkan mereka yang perlahan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Narsistik bukan soal seberapa percaya diri seseorang, tapi tentang bagaimana kehadirannya memengaruhi kesehatan mental orang lain. Jika kamu menemukan 1 atau 2 ciri, itu bisa saja dinamika manusia biasa. Tapi jika pola ini terus berulang, konsisten, dan membuatmu lelah secara emosional, maka itu bukan kebetulan, itu sinyal. Dan sinyal tidak datang untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Ingat satu hal, kamu tidak diciptakan untuk terus mengalah demi menjaga kenyamanan orang lain. Hubungan yang sehat tidak membuatmu mengecil, tidak membuatmu ragu pada perasaan sendiri, dan tidak menuntutmu kehilangan dirimu demi bertahan. Jika setelah menonton ini kamu merasa lebih mengerti, lebih sadar, atau lebih berani menjaga batas, itu sudah cukup. Kesadaran adalah bentuk perlindungan paling awal. Jaga dirimu, dengarkan sinyal batinmu, dan jangan pernah merasa bersalah karena memilih kesehatan mentalmu sendiri.